bila saya dengar je bahasa Melayu, bahasa Indonesia, satu saja yang berlegar dalam minda saya, itu emosi. Sabar, nggak perlu emosi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Waalaikumsalam. lagi dengan kami di channel ini. Ya, ada sebuah video podcast negara tetangga yang mengulas tentang kenapa bahasa Indonesia lebih unggul dari bahasa Melayu. Hal ini muncul karena fenomena perkembangan bahasa Indonesia yang sudah mulai menyasar pada sebagian rakyatnya. Bahkan tokoh politik seperti Perdana Menterinya acap kali menggunakan kosakata dari bahasa Indonesia yang kemudian mereka pertanyakan, karena menurut mereka bukan berasal dari kosakata bahasa Melayu. Oke, kita tonton dulu cuplikan videonya. Tajuk ni, Okey. tajuk dia agak macam spesifik je. Bahasa Indonesia lebih maju berbanding bahasa Melayu, tanda soal. Ya, betul. Ketika dapat tajuk ni, perbincangan ni, apa Sadiq punya First impression. first impression bila kita buat keputusan untuk bincang pasal tajuk ni? Pertama sekali, bila saya dengar je bahasa Melayu, bahasa Indonesia, satu saja yang berlegar dalam minda saya, itu emosi. Sebab banyak perbincangan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia ni hanya berlegar emosi. Okey. Kerana kita ni sudah dihadkan dengan batas bangsa, negara bangsa. Bahasa Indonesia itu pun adalah atas faktor politik bahasa Indonesia yang berindukkan bahasa Melayu. Alright. Tapi sekarang ini mereka sudah tidak mahu lagi digelar ataupun disama dudukkan dengan bahasa Melayu. Walaupun mereka sedar dan mereka akui bahasa Indonesia tu induknya bahasa Melayu. Tetapi mereka kata kami sudah berlepas. Oke, kita pause sejenak. Ya, di sini yang mereka sendiri entah sadar atau tidak, bahwa Malaysia pun memilih bahasa Melayu sebagai bahasa nasionalnya juga adalah karena faktor politik. Padahal di Malaysia juga bukan hanya masyarakat Melayu tetapi juga masyarakat beretnis lain. Dan Indonesia memilih bahasanya menjadi bahasa Indonesia karena politik untuk menyatupadukan rakyat Indonesia yang berbeda etnis dan bahasa. Tapi terikat dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga itulah sikap bersama rakyat Indonesia. Dia kata ada sebahagian sarjana yang mengambil contoh apa tau? Bahasa Melayu, bahasa Indonesia ni umpama macam mana? Bahasa Hindi, bahasa Urdu. Okey. Adakah Pakistan dengan Indonesia yang berbahasa Urdu dengan Hindi ni tak boleh faham sama sendiri? Boleh. Boleh faham. Tapi mereka tetap memanggil bahasa mereka, ini bahasa Urdu, ini bahasa Hindi. Walhal sama aja dia punya Sama, word dia kalau sama aja. berbual, Ya. faham. Sama Dia aja. faham. Ya. Okey. Siapa yang cakap macam ni? Yang cakap macam ni adalah salah seorang tokoh sarjana bahasa Indonesia, namanya Mendiang Harimurti Krida Laksana, salah seorang sarjana yang pernah menjadi penasihat kepada DBP juga. Kata beliau dalam bukunya Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia, kata beliau, apa yang membedakan menurut beliau bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia? Pertama, kata beliau, sikap. Orang Indonesia punya sikap yang mengatakan kami sudah berlepas. Kami memang datangnya dari bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu formal, bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu Riau. Dipanggil bahasa Melayu Riau. Bertitik tolak dari situ, mereka nak berlepas. Jadi mereka nak sedikit meminimumkan unsur-unsur Melayu dan memasukkan kosakata daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Jadi dia dah jadi bahasa yang Jadi lain ajarannya. berbeza menurut Harimurti Krida Laksana. Namun pada saya lah, namun hal yang patut kita tegaskan adalah tak ada seorang sarjana yang boleh kata bahasa Indonesia bukan berasal dari bahasa Melayu. Itu setuju. Okey, setuju. Ataupun ijma'. Gimana? Keluar Dia buat yang apa bekas tauliah tu. Ada baki-baki. Walaupun mati. Walaupun nak perbaharui boleh. Bagi. Ya, Ya, menurut aku tuh yang ada di pikiran aku ya, intinya tuh ini tahun 2024 yang mau memasuki 2025, negaranya yang dibahas tuh tentang bahasa. Padahal sebuah bahasa itu adalah hal yang paling dasar, yang paling basic di sebuah negara. Tapi mereka di tahun ini, di tahun 2024 yang mau masuk 2025, masih membahas tentang bahasa. Satu hal, ini bukan rahasia umum lagi ya. Di negara Malaysia, untuk warga negaranya sendiri, itu kebanyakan masih belum fase bahasa kenapa negaranya. semua ahli sejarah dan bahasa mengatakan bahasa Indonesia induknya adalah bahasa Melayu? Karena itulah fakta sejarahnya. Indonesia bukanlah negara yang melupakan sejarah dan asal-muasalnya. Ataupun mengklaim sesuatu kemudian dibuat sejarah versi baru. Apalagi asal-muasal bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu yang ada di wilayah Indonesia sendiri.
Dan sudah tentu hal itu akan terus dicatat dari generasi ke generasi. Jadi memang setiap sarjana bersetuju mengatakan bahasa Indonesia induknya bahasa Melayu Malaysia induknya bahasa Melayu Brunei induknya bahasa Melayu. Cuma apa yang menjadi pergeseran ni? Menjadi pergeseran adalah bila mana kita sebut bahasa Melayu, orang Indonesia fahamnya bahasanya orang Malaysia. Satu, ada sebahagian lagi yang menganggap bila sebut bahasa Melayu, mereka akan anggap bahasa daerah, bahasa orang Lingga, bahasa orang Riau. Jadi dia macam sempit. Sempit lah. Dia kira bila kita sebut bahasa Melayu tu, kita tak boleh nak rangkumkan sekali. Bahasa Indonesia kat situ, Brunei kat situ, mereka Melayu. tak faham begitu. Pada mereka bahasa Indonesia tu lebih unggul lah. Ya, kenapa bahasa Indonesia lebih Kenyataannya unggul? ya lebih unggul. Memang kenyataannya Karena kayak itu gitu lah. adalah bahasa Kenyataannya persatuan loh ya. dan bahasa perjuangan yang menyatu padukan rakyat Indonesia. Dan yang harus dipahami, bahwa yang hidup di Indonesia bukan hanya satu suku dan satu bahasa, tetapi ada 1.340 suku dengan 718 bahasa. Sehingga untuk menyatukan rakyat yang berbeda suku dan bahasa ini, pendiri bangsa sudah memikirkan bahasa bersama yang bersifat nasionalis yang namanya tidak mewakili satu suku bangsa saja. Ya, kalau menurut aku, untuk bahasa sendiri, negaranya sendiri, untuk warga negaranya coba diselesaikan dulu deh. Diselesaikan dulu untuk urusan bahasanya. Aku ini berbicara bukan mengadu domba ya. Jadi intinya tidak perlu mencari sebuah kesalahan, tidak perlu mencari intinya ya. Apa yang diomongkan orang-orang yang ada dalam podcast tadi, intinya coba deh yang paling dasar, bahasanya tuh benar-benar ditekankan di negaranya sendiri ya. Yang di tahun 2024 loh, ini udah masuk 2024, mau masuk ke 2025 masih membahas tentang bahasa. Menurut aku agak lucu nggak sih ya? Hal yang paling dasar mereka masih kurang kuat aja sih di negaranya sendiri.